Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Wa sallim tasliman katsiran katsira bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa ardina warda'na ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allah bika asbahna bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika an-nusyur. Allah bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika an-nusyur. Allah bika asbahna bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika an-nusyur. Na'udzu biridhaka na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Alhamdulillahil alamin. Para pencinta yang dicintai Allah, orang beriman itu dikatakan juga pencinta ya. Karena iman tidak sempurna kalau tidak sampai kepada tahap cinta. Dalam Quran disebut wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu berusaha memaksimalkan cintanya kepada Allah. Sepatutnya begitu ya. Wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Peringatan Allah dalam suratul Baqarah ayat Bismillahirrahmanirrahim ayat 165. Ayatnya pendek. Wallazina amanu asyaddu hubban lillah. 5 patah perkataan saja. Orang beriman itu cintanya kepada Allah bersangatan. Artinya cintanya sangat kuat. Cintanya sangat hebat. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Jadi orang mukmin boleh juga dipanggil sebagai pencinta. Boleh juga dipanggil sebagai kepada yang dicinta. Karena Allah mencintainya. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mencintai mereka, mereka juga mencintai Allah. Wahai para pecinta yang dicintai Allah. Kita sudah berada di hari yang ke-9 Ramadan ya. Besok 10, artinya 10 pertama. Orang dulu membagi Ramadan kepada 3 bahagian. 10 pertama, 10 kedua, 10 terakhir ataupun 10 ketiga. Biasanya 10 terakhir itu amal ibadat mereka berganda dibandingkan dengan 10 pertama dan 10 kedua. Subhanallah. Mudah-mudahan begitulah ya. Karena 10 pertama kita berlatih dengan salat 5 waktu tepat waktunya, berlatih dengan sembahyang sunat, berlatih dengan Al-Quran. Masuk lagi 10 kedua juga begitu. Patutnya 10 terakhir semakin bertambah motivasinya, semakin kuat imannya, semakin tercajing imannya juga. Itu tujuan siam ya. Maka dalam khutbah Jumat yang kemarin ini kita diingatkan tentang beberapa perkara yang perlu dijaga untuk menjaga ibadah siam, untuk menjaga ibadah puasa. Pertama, menjaga mata. Mata karena puasa juga. Kalau mata tak puasa, nanti jangan-jangan puasanya tak bermakna. Dia lapar dan dahaga, disebut juga dalam khutbah Jumat itu ramai orang yang puasa dapat lapar dahaga saja, hasil tidak ada. Karena apa? Tidak dijaga anggota badannya. Pertama, mata karena dijaga. Mata yang tidak dijaga dari melihat yang haram, subhanallah, dia akan menyerang hatinya. Dari pandangannya haram, hatinya akan terjejas, hatinya akan sakit, hatinya akan rusak, hatinya akan mati.
La ilaha illallah. Hatinya akan mati. Subhanallah. Subhanallah. Demikian juga telinga juga begitu. Telinga karena banyak mendengar yang baik, sama ada kita baca Quran ataupun orang lain baca. Suami duduk, istri baca, istri duduk, suami baca, anak-anak juga begitu. Rasulullah SAW salah satu agenda baginda menyuruh sahabatnya membaca Quran supaya didengar oleh baginda. Sahabat yang disuruh baca Quran tadi macam merasa aneh. Kenapa lagi saya bacakan Al-Quran kepada Rasulullah? Kan Rasulullah itu langsung menerima Quran dari Jibril. Untuk apa saya bacakan lagi? Kata Rasulullah, baca sajalah. Dibacalah oleh sahabat itu awal surah An-Nisa sampai ayat 40-41. Sesudah diperhatikan, rupanya baginda menangis. Menangis. Dan dikatakannya kepada yang membaca, sudahlah, tidak tertahan lagi air mataku, katanya. Itu telinga yang dididik dengan telinga Al-Quran. Subhanallah. Subhanallah. Demikian juga anggota badan ya. Anggota badan, tangan karena ringan pegang mushaf, suka pegang mushaf, mata suka menengok lembaran mushaf Al-Quran, telinga suka mendengar Al-Quran dibaca atau dibacanya sendiri. Untung di Brunei ini ada radio Al-Quran ya, ada radio Al-Quran 24 jam. Kita boleh mendengar Al-Quran 24 jam di Brunei ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti setiap rumah akan ditanya tuh, adakah didengar Al-Quran di rumah itu? Kalau ada, alhamdulillah. Adakah dibaca Al-Quran? Kalau ada, alhamdulillah. Begitulah ya. Anggota badan yang tidak disyukuri. Ini mengenai orang yang tidak syukur nih. Mengenai orang yang bermasalah. Anggota badan yang tidak disyukuri, ada ceritanya dalam surah Yasin. Boleh kita lihat ya. Khutbah Jumat mengajak kita mensyukuri anggota badan. Tengok anggota badan yang tidak disyukuri, halaman 444 ayat 65. Di sini yang dikemukakan di sini mulut, tangan dan kaki. Ayat 65 ya. Boleh kita baca sama-sama. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 65 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allahumma amina, Allahumma amanna bik fazidna imanan ba'da iman. Pada hari pembalasan nanti mulut mereka akan dikunci. Kenapa? Karena dalam mulut itu ada lidah. Lidah suka berbohong. Lidah selalu tidak jujur. Wa tukallimuna aydihim, tangannya akan bercakap. Tangannya akan bercakap, melaporkan apa yang dibuat oleh tangannya di sana nanti. Wa tashhadu arjuluhum, kaki akan bersaksi. Bima kanu yaksibun, menyaksikan apa yang dilakukan oleh tuannya. Itu mulut, tangan dan kaki. Subhanallah. Tengok lagi surah Fussilat. Surah Fussilat ini lebih terperinci. Lebih terperinci. Halaman 478 ayat 20 di bawah. Ini cerita dari kiamat juga. Subhanallah. Subhanallah. Tangan yang tidak disyukuri, anggota yang tidak disyukuri, mata juga akan melaporkan, akan mengadukan perihal yang punya badan di sana nanti kepada Allah. Kita baca ayat 20, 21, 22, 23. Panjang ceritanya sedikit. Ini belajar tentang anggota badan ya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Wa qalu li juludihim lima syahidtum 'alaina qalu antakana Allah alladhi antaka kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilayhi turja'un wa ma kuntum tastatiruna an yashhad 'alaykum sam'ukum wa la absarukum wa la juludukum ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين اللهم لا تجعلنا من الخاسرين Allahumma la taj'alna minal khasirin Allahumma ja'alna minal faizin al muflihin. Hatta iza ma ja'uha, ayat 20 surah Fussilat. Bila mereka sudah berada di hari kiamat, syahida alaihim sam'uhum, telinganya akan bercakap, melapor. Telinga ini susah nak dengar Quran ni, ya Allah. Tak pernah mendengar istri saya baca Quran, ya Allah. Tak pernah mendengar suami saya baca Quran, ya Allah. Quran tidak terdengar di rumah kami, ya Allah. Wa absaruhum, matanya juga akan melaporkan, susah nak tengok Quran ini, ya Allah. Wa juluduhum, kulit badannya juga turut serta bersaksi, bima kanu ya'malun, apa yang dibuat oleh tuannya. Telinga, mata, kulit badan melapor nanti serentak, bising. Lantas yang punya badan terdesak dan sesak, menanya kepada kulitnya, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Kulit, kenapa dilaporkan semuanya ini? Kenapa bising-bising? Diam sajalah. Qalu, kulitnya bercakap, antakanallah, Allah yang suruh ngomong lo, katanya. Allah yang suruh cakap, mana dapat bertindak, mana dapat mengelak. Otomatik, antakanallah, Allah menyuruh bercakap. Kulit ni Ramadan pun tak pegang Quran lagi, katanya. Dah 10 pertama habis, masuk 10 kedua, nanti 10 ketiga. La ilaha illallah. Antakanallah, Allah yang suruh ngomong, Allah yang suruh cakap. Alladzi antaka kulla syai', segala-galanya boleh berbicara kalau Allah suruh. Tidak ada yang dapat mengelak. Tidak dapat mengelak. Wa huwa khalaqakum awwala marrah, kan Allah menjadikan kamu, wa ilaihi turja'un, kamu akan kembali kepada Allah. Tak percaya lagi? Itu masalah dialah. Yang penting pesan sudah sampai, dia tak percaya, itu nanti rasalah di sana nanti. Yang penting mesej sudah sampai. Kalau mesej tak sampai, akan ditanya juga, kenapa tak belajar? Kenapa tak duduk di masjid? Kenapa tak baca Quran? Kenapa? Wa ma kuntum tastatiruna an yashhada 'alaikum sam'ukum. Kamu tak dapat berselindung. Tak dapat berselindung. Wa ma kuntum tastatirun, kamu tak dapat berselindung. An yashhada 'alaikum sam'ukum, telinga bersaksi, mata bersaksi, kulit bercakap. Tak dapat berselindung, semuanya melapor. Ini kasih sayang Allah sebenarnya, ya. Kasih sayang Allah mengingatkan kita, jagalah mata, jagalah telinga, jagalah kulit, jagalah tangan dan kaki, tadi dalam surah Yasin. Wala juludukum, kulit juga akan melaporkan,
walakin zanantum. Ini kesilapan kamu. Ini kesilapan yang sepatutnya tidak berlaku. Zanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Kamu kira Allah tak tahukah kamu yang tak pegang Quran di rumah tuh? Yang tak pegang Quran bulan Ramadan, kamu kira Allah tak tahu? Itu silapnya. Kalau dia tahu Allah memerhati, Allah melihat, tapi dia berani melanggar perintah Allah, berarti dia menghadapi krisis iman. Kalau tak takut kepada Allah yang memantau 24 jam, tidak ada khauf, tidak ada rasa takut, krisisnya berat. Karena yang mahal pada kehidupan mukmin ini diantaranya rasa takut kepada Allah. Kalau takut tak ada, menangislah. Ya Allah, ada doanya tuh ya. Ada doa kita suruh menangis, Allah maqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, agihkanlah kami rasa takut kepadamu yang dapat membendung kami daripada kemaksiatan. Doa ini doa majelis. Kata sahabat, doa yang bila Rasulullah berjumpa dengan sahabatnya, sebelum beredar, sebelum berpisah, baginda akan baca doa ini. Jadi sahabat-sahabat semua takut. Allah maqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, agihkanlah kami rasa takut kepadamu yang dapat membendung kami daripada kemaksiatan. Doa ini sudah dikasih dulu ya, sudah dikasih. Allah maqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, berilah kami, agihkanlah kepada kami, limpahilah kami rasa takut kepadamu ya Allah, kemanisan rasa takut kepadamu yang dapat membendung kami daripada perbuatan maksiat. Di mana silapnya? Kamu terlupa yang Allah itu memantau kamu. Wa dzalikum zannukum allazi zanantum bi rabbikum ardakum. Sangkaan negatif kamu terhadap Allah yang Allah tidak melihat apa yang kamu buat, membuat kamu celaka. Arda itu mencelakakan diri kamu. Itulah sebabnya kamu celaka. Fa asbahtum minal khasirin. Akhirnya kamu rugi. Suami tak baca Quran, lalu istri tak baca Quran. Suami istri tak pegang Quran, lagi anak-anak pegang lain, pegang benda lain. Subhanallah. Patutnya dari awal Ramadan kita sudah plan mau berapa khatam Qurannya. Nah, itu ada seorang anak tu ya, sebelum Ramadan dia message Ustaz, katanya, saya berniat nak khatam Quran Ramadan ini, kalau saya hadiahkan pahalanya kepada ayah dan ibu masih hidup, sampaikah, katanya. Bagus niat dia. Bagus niat dia. Student di university ya, bekas student Ambalah, dulu pernah belajar. Dia tanya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Beginilah ya, tentang kesaksian anggota badan yang tidak dimanfaatkan semaksimumnya sebagai menghimbau ataupun menyahut imbauan khutbah Jumat agar kita menjaga anggota badan untuk meraih ibadat yang sebaik mungkin ya. Sebaik mungkin. Ibadat yang baik itu macam mana? Ibadat yang baik itu ibadat yang melahirkan takwa, ibadat yang melahirkan istiqamah. Artinya lepas Ramadan berubah. Takwa itu apa? Lepas Ramadan berubah. Berubah. Dia semakin meningkat, semakin meningkat, semakin meningkat. Sepatutnya begitu ya. Sepatutnya orang beriman hidupnya menuju takwa, menuju istiqamah. Artinya apa? Meningkat, meningkat dan meningkat. Tengok di sini ayat 30 di sebelah saja ya. Tadi halaman 479, ini 480. Cerita orang yang berjaya dalam meniti perjalanan kehidupan ini. Berjaya dalam menempuh perjalanan hidup. Orangnya istiqamah yang kita minta di dalam Al-Quran, dalam salat, ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami menuju kehidupan yang istiqamah. Tengok di sini. Tengok di sini ayat 30, tadi ayat terakhir sekali tadi ayat 23 ya. Sekarang ayat 30, orang ini bila dia hidupnya istiqamah,
terutama setelah berlatih di bulan Ramadan, nanti Allah menjanjikan saat orang itu meninggal dunia, dia akan dihibur sebelum rohnya dicabut. Malaikat akan datang menghiburnya bahwa miliknya jannah, jannah jadi miliknya. Tengok di sini, boleh dibaca ayat 30, 31, 32. Ayat ini sudah sering dibaca ya. Patutnya ayat ini mungkin kalau tidak ratusan kali, puluhan kali sudah dibaca ayat ini. Patutnya masuk telinga kanan, masuk telinga kiri, singgah di hati. Patutnya begitu ya. Ayo dibaca ayat 30, 31, 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Orang yang beriman kepada Allah, kemudian dia istiqamah. Istiqamah ya, iman dan istiqamah. Nanti bila dia nak meninggal, datang malaikat menemuinya sebelum rohnya dicabut. Saat-saat genting sesaat sebelum rohnya dicabut, datang malaikat menemuinya, memberi hiburan dan motivasi, memberi suntikan semangat. Apa katanya? La takhafu, jangan takut amat ini ya. Wala tahzanu, jangan sedih. Wa abshiru bil jannah, patutnya anda gembira karena jannah sudah milik anda, surga sudah milikmu. Allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan selama ini. Inilah tujuan Ramadan ya. Tujuan Ramadan hidup istiqamah, iman dan istiqamah. Bila orang beriman dan istiqamah, Allah berjanji kalau orang tak nak meninggal, datang malaikat menemuinya sebelum Israel menjalankan tugas. Jangan takut, jangan sedih, surga sudah di tangan anda yang dijanjikan selama ini. Lalu malaikat itu memperkenalkan siapa mereka, memperkenalkan identitasnya. Nahnu awliya'ukum, kami ini penolong kamu, pembantu kamu. Kamilah yang menyuruh kamu ke masjid tu, kamilah yang menyuruh kamu baca Quran tu, kamilah yang menyuruh kamu menjauhi dosa. Fil hayatid dunya, kami bersama kamu di dunia sebenarnya. Jadi orang yang taat itu malaikat bersamanya sebenarnya. Kalau dia tak tahu, rugilah. Setiap orang yang berbuat taat, dia disupport malaikat, dibantu oleh Allah. Setiap orang yang berbuat dosa, malaikat jauh, musuh yang dekat, Allah pun biarkan orang itu bersama musuh. Itulah Islam. Kami ini pembantu kamu sejak hidup di dunia, wa fil akhirah, di akhirat juga. Sekarang kami datang menghibur kamu. Dalam kubur nanti kami ada. Itu maksudnya. Di padang mahsyar urusan kamu akan kami urus dengan beres. Itu maksudnya dalam tafsir. Itu tujuan Ramadan ya. Tujuan Ramadan supaya hidup ini betul, supaya berubah, supaya istiqamah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Dalam jannah kamu akan mendapatkan apa yang kamu mahu. Walakum fiha ma tad'un, apa yang kamu pinta ada di sana. Nuzulam min ghafurur rahim, sebagai limpah kurnia Allah yang Maha Ghafur, Allah yang Maha Rahim. Begitulah ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Penting berniatlah nak memberi Ramadan yang terbaik. Peganglah Quran, bacalah Quran, kalau boleh bacalah ayat yang menyentuh hati macam tadi ayat surah Yasin, ayat surah Fussilat tadi, ayat 20, 21 sampai 23, kemudian ayat 30, 31, 32 surah Fussilat juga. Mudah-mudahan berkesan di hati. Baca sekali, 2 kali, 10 kali, 15 kali, 20 kali, baca berulang-ulang. Rasulullah SAW pernah mengamalkan membaca Quran dalam solat di malam hari, 1 ayat saja 1 malam dibacanya sampai selesai.
Subhanallah. Itu salah satu kaidah ya. Kita fokus kepada ayat-ayat tertentu. Kalau tak boleh baca Quran sejus hari tak apa. Pilih ayat-ayat yang kira-kira menyentuh hati, bacalah. Begitulah cara merawat hati dengan Al-Quran. Tidak apa dibaca 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Atau ayat-ayat yang dipilih. Mudah-mudahan menjadi obat ya. Amin rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina warda'na ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika mink la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma hfaz sultanana wa iyyana wal muslimin. Allahumma hfaz sultanana wa iyyana wal muslimin. Allahumma hfaz sultanana wa iyyana wal muslimin wan nas ajma'in. Allahumma hfazna min kulli su'. Allahumma hfazna min kulli makruh. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Ihfazna Allahumma hafazna jami'an kama hafizta bihi ibadakal muttaqin. Allahumma hafazna jami'an kama hafizta bihi awliyakal muqarrabin. Allahumma altuf bina fima jarat bihil maqadir. Allahumma altuf bina fima jarat bihil maqadir. Waktub lana kullal khair wa hayyi lana kullal khair. Biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma munna alaina bisiyami ramadana wa biqiyamihi imanan wa ihtisaba. Allahumma munna alaina bisiyami ramadana wa biqiyamihi imanan wa ihtisaba. Allahumma munna alaina bisiyami ramadana wa biqiyamihi imanan wa ihtisaba. Allahumma ij'alna minal mu'minina as-sa'imin al-muhtasibin. Allahumma ij'alna minal mu'minina as-sa'imin al-muhtasibin. Allahumma ij'alna minal mu'minina as-sa'imin al-muhtasibin. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wal muslimina minan nar. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma arham ahlal quburi minal muslimina wal muslimat. Allahumma arham ahlal quburi minal muslimina wal muslimat. Allahumma arham ahlal quburi minal muslimina wal muslimat. Warhamna idza ma sirna min ahlil qubur. Allahumma arhamna idza ma sirna min ahlil qubur. Allahumma arhamna idza ma asbahna min ahlil qubur. Waj'al qabrana wa iyyahum rawdatan min riyadil jannah. Allahumma ij'al qabrana rawdatan min riyadil jannah. Allahumma ij'alna qabrana rawdatan min riyadil jannah. Ya Hayyu Qayyum wa adkhilna al-firdausa al-a'la ma'al abrar. Allahumma adkhilna al-firdausa al-a'la ma'al abrar. Allahumma adkhilna al-firdausa al-a'la ma'al abrar ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya mujibas sa'ilin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wastaudiukumullah.